Hai, welcome back to school. Kita masuki semester 2 ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Masih bersama saya dengan Ibu Tuturan Diana Sinaga untuk kelas 8 SMP Metodis Lubuk Pakam. Apa kabar? Shalom semuanya. Kita berharap kita tetap sehat dan tetap kuat ya. Karena pada hari ini kita akan memulai kembali belajar dalam bab 6 mengenai ulasan tentang karya kita. Kita akan bahas satu persatu dan kita akan baca dengan perlahan. Nah, adapun peta konsepnya yang akan kita bahas dalam bab 6 ini adalah mengenai menentukan ciri-ciri ulasan, menjelaskan kembali teks ulasan, menelaah struktur dan kaidah teks ulasan, dan yang terakhir adalah menyusun teks ulasan. Kita akan baca dan kita akan mendengarkan dan kita akan memahami setiap materi-materi yang akan kita pelajari dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pertama sekali kita akan membahas mengenai menentukan ciri-ciri ulasan. Ya, teks ulasan adalah teks yang di dalamnya mengulas mengenai sebuah karya di mana ulasannya mengandung unsur-unsur berupa detail karya, cuplikan karya, dan menunjukkan hal-hal yang menjadi kelebihan maupun kekurangan hingga pesan-pesan yang ada dalam karya dalam sebuah karya. Nah, ulasan di sini adalah maksudnya mengulas, mengulik, mencari tahu. Kalau bahasa gaulnya adalah kepo, ya. Maksudnya dari awal sampai akhir. Karena setiap hal di dunia ini pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, terutama dalam sebuah karya, ya. Nah, teks ulasan adalah sebuah teks yang berisi dengan ulasan-ulasan dan suatu penilaian atas suatu karya, misalnya sebuah drama, film, lagu, buku, dan sebagainya. Nah, ya, ulasan itu tadi saya katakan mengulik, mencari tahu, baik itu dalam kelemahan dan kelebihannya. Ya. Nah, ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, struktur terdiri atas orientasi. Maksudnya di sini orientasi adalah pembukaannya. Kemudian tafsiran. Tafsiran maksudnya adalah menafsir atau menerka-nerka kira-kira isi dari teks ulasan tersebut tentang apa. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi sama dengan penilaian. Berarti kita menilai hasil karya yang ada. Ya. Kemudian yang keempat adalah rangkuman. Rangkuman maksudnya adalah merangkum isi teks ulasan itu tentang apa, atau merangkum yang pertama orientasinya tentang apa, tafsirannya seperti apa, evaluasinya seperti apa, dan dijadikan menjadi satu kesatuan dalam rangkuman. Ya. Nah, kemudian memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Nah, opini di sini adalah pendapat. Ya, opini di sini adalah pendapat. Ingat, setiap hal, setiap penulisan, setiap hasil karya, setiap tindakan atau setiap hal yang dilakukan atau yang terjadi pasti harus membutuhkan yang namanya opini. Ya, dan hasil akhirnya tergantung kita mau menerima opini tersebut atau tidak. Kita bisa melihat dari hal yang positif atau negatifnya. Ya, itu tergantung pribadi kita. Ya. Nah, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Ya. Opininya berarti ketika kita memberikan opini atau pendapat harus sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada dalam teks ulasan tersebut. Yang diinterpretasikan, maksudnya diinterpretasikan adalah yang diungkapkan, yang dinyatakan secara fakta dan secara nyata yang terdapat dalam teks ulasan tersebut. Oke? Nah, selanjutnya memiliki nama lain yaitu resensi. Resensi ini adalah sama dengan kita menilai suatu buku, ya, baik itu dalam kelemahan dan kelebihannya, dan diungkapkan dalam resensi. Ya, resensi itu merupakan satu bentuk teks ulasan, ya, yang mengulas suatu buku, lagu, dan lain sebagainya. Ya. Perhatikan dan baca dengan seksama ulasan novel 5 cm berikut ini.
Judul 5 cm, penulis Doni Dirgantoro, judul buku fiksi, jenis buku fiksi, penerbit PT Grasindo, cetakan 1, Mei 2005, tebal 381 halaman. 5 cm. 5 cm adalah novel karya Doni Dirgantoro pada tahun 2005 yang diterbitkan oleh Grasindo. Novel ini menceritakan tentang perjalanan 5 sahabat, yakni Arial, Riani, Jafran, Ian, dan Genta. Novel ini mengajarkan tentang harapan, impian, tekad, cinta, dan persahabatan. Novel ini mencetak rekor bestseller book di Gramedia Bookstore selama 2 tahun berturut-turut. Pada tahun 2012, novel ini diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama 5 cm. Pada bab pertama buku ini, Doni menceritakan tentang 5 sahabat tersebut, yaitu Arial, Riani, Jafran, Ian, dan Genta. Cerita berawal dari sebuah tongkrongan 5 orang mengaku manusia-manusia agak pintar dan sedikit tolol yang sangat sok tahu, yang sudah kehabisan pokok bahasan di saat nongkrong sehingga akhirnya cuma bisa ketawa-ketawa. Semua ini berasal dari pertemanan SMA hingga universitas yang mengumpulkan kelima sahabat ini. Kelima sahabat ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Arial adalah sosok yang paling ganteng di antara mereka. Badannya tinggi dan besar, kalau kemana-mana dia harus selalu rapi. Arial adalah orang yang simpel-simpel saja, tetapi ia kebanggaan seluruh tongkrongan karena cuma dia yang bisa tenang. Pembawaannya banyak senyum dan jarang hilang. Arial sekolah di Fakultas Hukum, tapi ia sama sekali tidak mengerti hukum. Riani adalah satu-satunya perempuan dalam 5 sahabat tersebut. Riani pakai kacamata, cantik, cerdas, dan sangat mengutamakan prestasi. Riani seorang aktivis kampus. Siapa saja dan apa saja bisa didebatnya, karena dia banyak baca dan banyak belajar. Riani suka agak-agak serius di tongkrongan atau karena cewek sendiri. Tapi dia kadang-kadang kocak kalau lagi serius, membuat teman-temannya yang tadinya bosan jadi ketawa. Jafran adalah seorang penyair yang selalu bimbang. Kalau melihat Jafran, kesan pertama pasti bikin terkesima orang. Kesan kedua, buat para cowok pasti punya persepsi bahwa Jafran adalah anak yang pintar dan bijaksana. Tapi kalau udah kenal dekat sama dia, pasti orang itu langsung teriak minta tolong. Jafran adalah orang yang akan bilang apa saja yang dia mau bilang. Ian yang satu ini badannya bengkak. Orang yang satu ini sangat tergila-gila dengan dunia persepak bolaan. Setiap hari dia menghabiskan waktunya untuk sepak bola. Tapi anehnya dia tidak pernah diajak main bola karena dia tidak bisa main bola. Genta, the leader. Genta bisa dibilang adalah orang yang mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Genta menjabat sebagai asisten dosen favorit di kampus. Genta orangnya biasa-biasa aja, tetapi dia memiliki daya tarik tersendiri yang membuat keempat temannya yaitu Arial, Ian, Riani, dan Jafran nurut sama dia. Setengah dari buku ini menerangkan tentang keseharian kelima sahabat ini. Akan tetapi yang membuat buku ini menarik justru pada bagian akhir buku ini. Pada bagian akhir dari buku ini, Doni menceritakan bahwa kelima sahabat ini mendaki Gunung Mahameru yang tidak lain adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dengan ketinggian mencapai, mereka mendaki gunung ini pada saat malam ulang tahun Indonesia yang ke-60. Mereka berada tepat di puncak Mahameru pada tanggal 17 Agustus 2006. Lagu Indonesia Raya berkumandang memenuhi hati mereka. Keindahan puncak Mahameru serasa seperti bulan yang memenuhi hati mereka. Dengan bendera merah putih yang naik merambat diiringi kepulan asap Mahameru. Novel ini mampu menghipnotis para pembacanya.
sehingga para pembaca dapat ikut merasakan tentang kekuatan dan keajaiban mimpi dan keyakinan. Selain itu, novel ini disajikan dengan lelucon-lelucon yang bisa membuat pembaca menjadi tertawa terbahak-bahak. Kehebatan Doni Dirgantoro dalam mengarang cerita akan terlihat dengan novel ini. Meskipun demikian, ada satu kekurangan di dalam novel ini. Novel ini disajikan dengan dialog-dialog yang hancur dan gila-gilaan, khas anak muda yang membuat sebagian orang merasa dialog tersebut kurang sopan. Dengan mengesampingkan kekurangan tersebut, novel 5 cm benar-benar novel yang cocok bagi pelajar zaman sekarang. Karena novel ini mengajarkan kita tentang persahabatan yang erat dan kekuatan kerja keras. Novel ini mengingatkan kita perlu bukti dan hitungan serta rumus-rumus yang rumit untuk membuktikan kekuatan dan keajaiban mimpi dan keyakinan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang bagaimana cara mewujudkan mimpi yang kita punya. Contoh ulasan lirik lagu, judul album, Lelaki Hebat, penyanyi Seventeen, tahun terbit 2008. Genre pop. Lirik lagu, engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh darimu. Nah, lagu Ayah biasanya adalah satu single atau satu lagu yang dinyanyikan oleh grup band papan atas Seventeen pada salah satu albumnya yang berjudul Lelaki Hebat. Lagu yang dibawakan oleh grup band ini bergenre pop. Lagu ini sudah dirilis 7 tahun yang lalu. Namun sampai sekarang masih sering terdengar di layar televisi sebagai soundtrack FTV dan juga radio. Lagu ini berisikan tentang sikap seorang ayah yang menyayangi dan melindungi anaknya. Ayah yang mempunyai sifat keras namun hatinya sangat lembut. Setiap seorang anak merasa dirinya terjebak dalam kondisi apapun, ia akan kembali ke pelukan sang ayah. Karena ayahnya yang mempunyai kekuatan besar dalam melindungi sang anak, sifat ayah yang keras sebenarnya sifat yang berusaha mendidik anaknya menjadi seseorang yang berkepribadian baik dan menjadikan buah hatinya sebagai manusia bermanfaat. Dari kecil sampai ia besar, ayah selalu berusaha berada di samping sang anak. Dan saat kecil, ayah berusaha mengajari anak tentang segala hal, seolah ayahlah teman ketika sang anak di rumah. Ketika sang anak menginjak usia remaja, ayah berusaha memberikan nasihat-nasihat agar sang anak tidak salah jalan. Namun di saat sang anak sudah menginjak remaja dan ia sudah berkawan banyak, kadang ia lupa tentang ayahnya. Ayah bukan lagi teman di rumah, anak asik dengan kehidupannya sendiri. Bersama teman-temannya, ia sering membantah akan nasihat-nasihat ayahnya, sering berdebat dengan sang ayah. Namun, pada sang anak akan kembali ke pelukan sang ayah ketika ia salah arah dan tak punya lagi tempat untuk dapat ia teduhi lagi. Kelebihan dari lagu ini adalah tema yang diangkat sangat menarik dan juga langka, karena tema yang diangkat dalam kebanyakan lagu saat ini selalu bertemakan tentang percintaan orang dewasa. Sosok keluarga yang sebenarnya selalu berada di samping kita, terutama orang tua, kadang terabaikan dan rasanya lebih penting tentang cinta sehingga jarang diangkat sebagai tema dalam lagu. Maksud dan tujuan serta pesan dalam lagu ini sangat tersampaikan sangat baik.
Lagu ini dapat membuat penikmat lagu dapat meneteskan air matanya karena musik dan liriknya mampu menggugah hati seorang anak untuk mengingat kembali bagaimana perjuangan sang ayah menjaga serta mendidik anaknya tanpa mengeluh sedikit pun. Dialah sosok hebat yang berada di samping sang anak yang selalu mudah diterima di industri musik Indonesia karena dikemas sederhana bahkan tetap eksis walaupun sudah dirilis 7 tahun yang lalu. Kekurangan dari lagu ini hampir tak terlihat. Kekurangannya hanya terletak pada liriknya yang hanya terdiri dari 3 bait lagu yang diulang-ulang. Liriknya juga seolah mengesampingkan sosok sang ibu yang juga berperan dalam menjaga dan melindungi sang anak. Padahal peran ibu juga sangat besar. Maka dapat disimpulkan dari kelebihan dan kekurangan dari lagu ini bahwa lagu Ayah adalah lagu yang dibawakan oleh grup band Seventeen dalam albumnya Lelaki Hebat yang dirilis pada tahun 2008 dan mampu menarik perhatian penikmat musik di Indonesia walaupun lagu ini belum sepenuhnya sempurna dan masih memiliki kekurangan. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan kita mengenai ulasan baik dalam buku atau novel dan lagu. Ya, nanti kita akan bahas melalui pertemuan Zoom kita. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.